Halo sahabat info budidaya, kali ini kita akan membahas tentang budidaya lele di lahan sempit di dalam drum plastik. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, share, like, and comment ya. Kegiatan berternak lele umumnya dilakukan oleh peternak yang memiliki lahan luas untuk membuat kolam konvensional. Namun, sekarang Anda tidak perlu khawatir, karena saat ini sudah terdapat perkembangan ilmu berternak ikan lele di lahan yang sempit. Untuk Anda yang memiliki keinginan untuk berternak ikan lele di lahan terbatas, kini Anda bisa menggunakan metode ternak lele di dalam drum plastik. Keunggulan ternak lele menggunakan kolam drum plastik ini sangat banyak. Di antaranya, bisa diaplikasikan di lahan sempit. Salah satu keunggulan yang paling menonjol dari penggunaan drum plastik ini adalah mengenai tempat, di mana kolam drum plastik ini bersifat portable. Jadi, tidak masalah jika pembudidayaan dilakukan di tempat yang kurang luas sekalipun. Metode ini juga menghemat waktu dibandingkan dengan kolam tanah atau kolam beton yang harus melakukan penggalian terlebih dahulu. Maka pembuatan kolam drum ini lebih hemat waktu, karena kita hanya perlu membeli drum plastik, kemudian memotong bagian atasnya menggunakan gergaji atau alat bakar las. Dengan metode ini, proses panen juga akan lebih mudah. Proses panen ikan lele di dalam kolam drum plastik lebih mudah dilakukan daripada panen ikan lele di kolam biasa. Anda bisa menyurutkan air di dalam kolam drum terlebih dahulu, kemudian gunakan serok atau jaring. Gunakan serok atau jaring panen dengan hati-hati agar tidak melukai ikan lelenya ya. Berikut hal-hal yang harus Anda lakukan untuk memulai budidaya ikan lele dalam drum plastik ini. 1. Persiapan kolam. Untuk persiapan kolam dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, siapkan drum plastik. Dibandingkan dengan ternak lele di dalam drum besi, penggunaan drum plastik dinilai lebih aman daripada drum besi. Karena kandungan karat yang kemungkinan muncul dari drum besi menimbulkan racun yang dapat mengakibatkan lele menjadi mati. Untuk drumnya sendiri, Anda bisa membeli drum plastik dengan ukuran 200 liter, lalu lubangi bagian atasnya. Tahap berikutnya adalah pemupukan kolam. Setelah kolam drum plastik dicuci bersih, langkah selanjutnya adalah memupuk kolam drum untuk menghilangkan zat kimia yang menempel pada drum. Selain itu, menumbuhkan pakan alami berupa plankton dan biota air lainnya. Pemupukan bisa menggunakan kotoran sapi atau kotoran kambing yang telah dikeringkan. Untuk kolam drum ukuran 200 liter, kotoran sapi atau kambing yang diperlukan adalah 1/4 kilogram saja. Kotoran tersebut dicampurkan dengan tanah dan jadilah pupuk. Kemudian, masukkan pupuk tersebut ke dalam kolam dan isilah kolam dengan air setinggi kurang lebih 50 cm. Diamkan kolam yang sedang dipupuk selama 2 minggu dan biarkan biota air alami tumbuh di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah pengisian air ke dalam kolam. Setelah kolam dibiarkan 2 minggu selama masa pemupukan, maka langkah selanjutnya adalah pengisian air. Isilah kolam drum dengan air sumur atau air sungai yang bersih, setinggi setengah dari tinggi drum atau maksimal setinggi 3/4 dari tinggi drum tersebut. Untuk mempercepat proses pematangan air, Anda harus menambahkan cairan EM4 ke dalam kolam. Tunggu beberapa hari dan warna air kolam akan berubah menjadi lebih gelap. Setelah air berubah warna, maka kolam telah siap untuk dimasukkan benih lele. Kedua, pemilihan bibit. Dalam pemilihan bibit, sebaiknya Anda mengetahui tentang ciri-ciri bibit ikan lele yang baik. Bibit lele yang baik harus benar-benar sehat. Hal itu dapat ditandai dengan kondisi fisik bibit lele yang tidak cacat, warna kulitnya yang mengkilap,
dan tidak ada bercak di kulitnya. Selain itu, bibit lele juga harus bergerak lincah, aktif berenang, serta ukurannya yang seragam. Setelah kolam Anda siap, Anda bisa memasukkan bibit lele ke dalam kolam tersebut. Ketiga, penebaran bibit lele. Setelah Anda menyiapkan bibit lele yang baik dan siap tebar, maka masukkan bibit tersebut ke dalam kolam. Saat memasukkan bibit ke dalam kolam, jangan dilakukan secara langsung karena akan membuat ikan lele menjadi stres dan mati. Sebaiknya masukkan bibit lele beserta wadah bawaannya, misalnya jerigen. Letakkan ke dalam kolam dan biarkan selama 15-30 menit. Biarkan hingga lele bisa beradaptasi dengan kondisi suhu dan air di dalam kolam. Setelah itu, miringkan wadah dan biarkan bibit lele keluar dengan sendirinya. Untuk kolam drum dengan ukuran 200 liter, jumlah bibit yang disarankan untuk ditebar adalah maksimal 200 ekor. Hal tersebut untuk mengurangi resiko kematian lele akibat kepadatan yang terlalu tinggi. Jika setelah bibit ditebar, terdapat beberapa bibit yang mati, maka segera buang bibit yang mati tersebut. Keempat, pemberian pakan. Pakan merupakan salah satu hal yang penting dalam pemeliharaan ikan lele. Anda bisa memberikan lele Anda pakan 3 kali sehari. Pakan utama bisa berupa pelet. Saat lele masih dalam bentuk bibit, pelet yang digunakan adalah pelet dalam bentuk crumble. Saat lele beranjak besar, pelet bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh lele. Pelet juga terdapat 2 macam, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Cara pemberian pakan antara pelet terapung dan tenggelam pun berbeda. Untuk pelet terapung, saat memberikan pakan, misalnya Anda mengawali dari sisi kanan kolam, setelah pakan tersebut habis, maka pindahlah ke sisi tengah kolam. Apabila pakan pada tengah kolam sudah habis, geserlah ke sisi sebelah kiri kolam. Ulangi proses tersebut sampai lele kenyang. Cara pemberian pakan tersebut berfungsi untuk membuat lele-lele Anda bergerak aktif dan maksimal dalam perkembangannya. Lalu, untuk pakan tenggelam, cara pemberian pakannya adalah dengan menebarkannya di salah satu sudut kolam saja. Tentu, pakan tenggelam tidak akan membuat lele Anda aktif bergerak seperti pada penggunaan pakan terapung. Selain pakan utama pelet, Anda bisa menggunakan pakan alternatif berupa keong yang telah diracah, campuran dedak dan pelet serta potongan daun singkong, atau bisa juga dengan memberikan ikan rucah. Kelima, pemeliharaan. Hal penting yang harus Anda ketahui dalam memelihara lele, terutama dalam hal pakan, adalah jangan sampai berlebihan dalam memberikan pakan. Jika lele sudah terlihat kenyang dan enggan menyantap pelet yang ditebarkan, maka segera hentikan menebar pakan. Jadi saat memberikan pakan sebaiknya dengan cara sedikit demi sedikit ya, sehingga tidak akan membazirkan pakan. Selain dalam hal pakan, kualitas air kolam juga perlu diperhatikan demi keberlangsungan hidup ikan lele. Jangan sampai ada timbunan pakan di dasar kolam karena akan menimbulkan gas amonia dan menyebabkan lele menjadi mati. Anda juga bisa menambahkan beberapa tanaman eceng gondok di permukaan kolam. Enam, panen. Setelah melewati masa pemeliharaan kurang lebih 3 bulan, maka lele pun telah siap untuk dipanen. Gunakan alat bantu berupa sarung tangan saat proses pemanenan agar tangan Anda tidak terkena patil. Bisa juga menggunakan serok atau jaring untuk menangkap ikan lele. Jangan lupa, tangkap lele dengan hati-hati agar lele tidak stres dan terluka.
Nah, itu dia tentang budidaya ikan lele di dalam kolam drum plastik. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya.